Selamat malam, Bu Indria. Malam. Terima kasih, Bu, udah dikasih kesempatan nih. Malam ini dibantu untuk presentasi sekaligus di recording juga ya, Bu. Ya. Karena keterbatasan saya. Nah, untuk tugas UAS yang sudah saya susun untuk manajemen perubahan, ini saya tertarik untuk mengangkat PT Pos Indonesia. Sekarang ini udah bentuknya Persero. Nah, tugas ini sebagai salah satu syarat untuk lulus di semester terakhir ini ya, Bu. Ya. Nah, untuk pendahuluan, latar belakang karena semua tuh perubahan terjadi di mana-mana, tidak memandang jenis, benda, dan usia. Pada faktanya perubahan juga tidak dapat digantikan oleh siapapun. Sehingga dapat disimpulkan perubahan pasti terjadi dan akan selalu terjadi. Menurut Jeff Davidson, menyatakan bahwa perubahan merupakan kejadian alam atau perilaku orang yang berbeda dari sebelumnya. Manajemen merupakan istilah yang sudah dikenal oleh banyak orang saat ini. Robin de Coulter, ya, ini bahasa Prancis ya, Bu, menyatakan bahwa manajemen adalah proses koordinasi dan integrasi kegiatan-kegiatan kerja agar terselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain. Nah, kegiatan yang terkoordinasi ini diintegrasikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan sampai dengan controller atau pengendalian. Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dalam kondisi lingkungan yang bergerak terus-menerus. Dan perlu mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya, menjalankan proses perubahan dengan benar dan memberikan peran dan tanggung jawab kepada semua stakeholder sesuai proporsinya. Semua organisasi merupakan bagian dari sistem sosial yang hidup di tengah masyarakat itu sendiri dan memiliki sifat yang dinamis, selalu mengalami perubahan dan perkembangan karakteristik masyarakat seperti menuntut organisasi untuk juga memiliki sifat dinamis. Tanpa dinamika yang sejalan dengan dinamika masyarakat, organisasi tidak akan bertahan, apalagi berkembang. Dan berarti perubahan dalam suatu organisasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Nah, ini kita garis bawahi ya, Bu ya. Secara terus-menerus, organisasi harus menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perubahan terjadi di lingkungannya. Proses penyesuaian dengan lingkungan merupakan salah satu permasalahan besar yang dihadapi organisasi modern. Kecuali perubahan yang bertujuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Organisasi kadang-kadang menganggap perlu secara sengaja melakukan perubahan guna meningkatkan keefektifan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi nggak hanya kita mengadaptasi lingkungan, tapi kadang-kadang kita harus sengaja merubah kayak diversifikasi produk kita gitu kan, biar lebih menarik. Menghadapi kondisi lingkungan yang selalu berubah tersebut, tidak ada cara lain yang lebih bijaksana bagi seorang pemimpin kecuali dengan memahami hakikat perubahan itu sendiri dan menyiapkan strategi yang tepat untuk menghadapinya. Oke. Nah, isu seputar Pak Pos pernah menjadi sorotan hangat berita beberapa tahun terakhir. Adanya penundaan gaji hingga tuntutan agar direksi PT Pos Indonesia Persero diminta mundur. Nah, melihat ke belakang, Pak Pos pernah memiliki peran penting bagi kehidupan khususnya dalam soal surat-menyurat dan akhirnya menjadi sebuah inspirasi bagi banyak musisi dalam negeri maupun luar negeri. Seperti lagu-lagu Pak Pos membawa berita gitu kan. Kalau di luar negeri ada lagu Mr. Postman. Ya, Bu. Ibu, zaman dulu. Ya. Tahun 80-an. 80-an ya, Bu. Sama lagu Mr. Postman ya, Bu ya. Iya. Ya. Masih kata aja Bu Miss. Iya. Nah, pada masanya surat merupakan suatu hal yang penting, apalagi ada surat cinta yang menjadi satu-satunya primadona yang digunakan generasi pada saat itu, generasi remaja untuk menyatakan perasaannya. Pasti pernah terima juga ya, Bu, surat cinta lewat pos.
Zaman dulu Bu, sebelum ada WA. Sekarang udah nggak pakai. Nggak pakai ya Bu, WhatsApp aja Bu. Surat-suratan kelamaan. Iya, iya. Oke. Nah, ini ketika era digital datang nasib apa? Maksudnya ketika era digital nasib Pak Pos itu berbalik 180 derajat. Pesan singkat yang dilakukan secara manual dan memerlukan waktu berhari-hari untuk disampaikan kepada penerimanya, maka dengan alat informasi berbasis digital malah hanya memerlukan beberapa detik saja yang Ibu bilang tadi ya Bu, untuk sampai saat itu juga. Nah, era pertama kita kenal dengan SMS ya, yaitu dengan kehadiran telepon seluler yang masih apa Bu, monoponik ya, berteknologi GMS di mana hanya bisa mengirim pesan singkat saja. Kemudian berkembang dengan adanya pengiriman gambar yaitu dengan teknologi MMS. Tapi itu banyak makan pulsa ya Bu pada saat itu ya, dibandingkan dengan Android yang saat ini. Kemudian berkembang dengan adanya pengiriman gambar yaitu dengan teknologi MMS. Dalam teknologi ini bisa menggambar kepada orang yang diajak komunikasi pada saat yang sama. Kemudian berkembang lagi dengan sistem teknologi berbasis aplikasi yang lebih memudahkan para pengguna telepon seluler untuk berkomunikasi, yaitu dengan terciptanya, maaf Bu, salah tulis suatu handphone canggih, yaitu BlackBerry. Dan di sini penggunanya semakin dimanjakan. Perkembangan dan perubahan akan teknologi terus terjadi hingga sekarang. Yang terciptanya aplikasi Android, dan sekarang udah mulai pakai apa Bu? Selain Android itu iPhone ya, teknologi iPhone yang kita kenal dengan smartphone, di mana hanya dengan satu HP, tidak hanya untuk berkomunikasi, maka seseorang bisa mendapat informasi dan kegunaan lebih untuk penunjang kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, ini dia rumusan masalahnya. Dengan adanya perubahannya sekarang, bagaimanakah cara PT Pos Indonesia beradaptasi dalam persaingan perkembangan dengan teknologi saat ini? Yang kedua, usaha-usaha apakah yang dilakukan PT Pos Indonesia untuk kelanjutan bisnisnya? Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui cara PT Pos Indonesia dalam beradaptasi dalam persaingan perkembangan dengan teknologi saat ini dalam sistem manajemennya. Nah, untuk mengetahui apakah usaha-usaha yang dilakukan PT Pos Indonesia untuk kelanjutan bisnisnya, di halaman berikut ya Bu. Oke, bab 2 pembahasan landasan teori. Manajemen perubahan atau manajemen of change adalah sebuah upaya dan pendekatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dimanfaatkan guna membantu individu, tim, ataupun organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan dari kondisi sekarang menuju satu kondisi yang lebih baik secara efektif dan efisien untuk memperkecil dampak dari proses perubahan itu. Manajemen perubahan adalah bentuk usaha yang dilakukan guna mengelola seluruh akibat yang dihasilkan oleh adanya perubahan dalam satu perusahaan. Manajemen perubahan adalah alat proses dan juga teknik untuk mengelola manusia pada sisi perubahan dalam menggapai hasil yang dibutuhkan dan demi mewujudkan perubahan secara efektif pada satu tim, individu, dan sistem yang lebih luas. Pada hakikatnya, manajemen adalah sebuah proses yang mengadopsi pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen yaitu dengan planning, organizing, actuating, dan controlling guna melakukan solusi bisnis yang dibutuhkan agar lebih sukses dengan cara juga yang lebih terorganisir melalui metode pengelolaan dampak perubahan pada mereka yang berada di dalamnya. Dan ini ada beberapa ahli mendefinisikan manajemen perubahan yang adalah sebagai berikut, yaitu Kaufman, Winardi, Wibowo, Neuhainer, dan Davidson. Nah, yang kemudian sejarah Pos Indonesia mencatat bahwa Pos Indonesia begitu panjang, karena ini paling tua ya Bu ya, didirikan di Batavia itu oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron, orang Belanda ya Bu, tahun 1746. Tujuannya untuk menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor luar Jawa dan bagi mereka yang datang dan pergi ke negeri Belanda. Sejak itulah Pos telah lahir
mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik. Setelah didirikan, maka 4 tahun kemudian didirikan kantor pos Semarang. Wah, ini pertama ya Bu ya. Untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan pos kalau itu adalah melalui Kerawang, Cirebon, dan Pekalongan. Wah, ini legend kita. Belum tahu, baru tahu saya juga, Bu. Dan Pos Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dari jabatan PTT, Pos, Telegraf, dan Telepon. Nah, yang saya ingat bahwa kita dulu kalau kirim uang itu biasanya yang sampai telegrafnya dulu ya, Bu. Pemberitahuannya dulu, uangnya belakangan. Ya. Nah, ini PTT dipimpin oleh seorang kepala jabatan, operasionalnya bersifat tidak komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi pos negara, perusahaan negara pos dan telekomunikasi, PN Postel, dan mengalami perkembangan zaman di mana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat. Maka tahun 65 menjadi perusahaan negara pos dan giro. Dan pada tahun 78 berubah menjadi Perumpos dan Giro. Sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giro pos, baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada tahun 19 berubah menjadi Persero, BUMN ya Bu. Dengan ada berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreativitasnya dalam bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya. Jadi karena udah ada jaringan dan sebelumnya sudah terorganisir, jadi mudah sebenarnya sih bagi Pos Indonesia untuk berubah gitu. Dan memiliki 20.000 titik layanan yang menjangkau 100% kota, kabupaten, hampir 100% kecamatan, dan juga 42% kelurahan desa. Cukup jaringannya cukup luas. Sering dengan perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki lebih dari 3.800 kantor pos online jadinya, serta dilengkapi elektronik mobile pos di beberapa kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid dan terintegrasi. Sistem kode pos diciptakan untuk mempermudah processing kiriman pos di mana tiap jangkauan daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat. Oke. Nah, rumusan masalahnya ini tahun 2009 akhirnya Pos Indonesia melakukan perubahan lebih lagi. Jadi yang tadinya hanya sekedar untuk pengiriman postel tadi PTT ya Bu. Jadi di sini dengan berkembangnya zaman kok dirasa kayaknya mulai bergeser ya tadi itu si Pak Posnya. Nah, bagaimana caranya PT Pos Indonesia untuk melakukan perubahan baik dari teknologi maupun dalam manajemennya, yaitu dengan menyusun visi dan misi baru serta perencanaan jangka panjang untuk membangun kompetensi perusahaan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Terdapat 3 jalan transformasi yang ditempuh Pos Indonesia, diantaranya membentuk revitalisasi bisnis inti, holding company, dan mengembangkan bisnis baru. Jadi ada 3 yang yang dikembangkan. Nah, transformasi perubahan ini sejalan dengan berbagai hasil riset dan kajian konsultan internasional seperti Bose & Co, Ernst & Young yang menunjukkan potensi bisnis Pos Indonesia masih terbuka lebar. Jadi sampai menyewa konsultan ya Bu, konsultan bisnis ya untuk melihat peluang yang bisa dijalankan oleh Pos dan Giro. Hal ini diperoleh dengan kajian manajemen riset Center UI yang menyebutkan Pos Indonesia memiliki potensi besar di 3 bisnis intinya, yaitu bisnis surat dan paket, bisnis logistik, dan bisnis jasa keuangan. Dikembangkan kembali ini. Untuk lebih fokus dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, Pos Indonesia juga membentuk perusahaan induk yang memayungi sejumlah anak perusahaan antara lain PT Pos Logistik Indonesia, PT Pos Properti Indonesia, dan PT Bakti Wasantranet. Nah, lebih berkembang lagi nih Bu. Fokus bisnis Indonesia tidak hanya pada bisnis surat paket dan jasa keuangan, tapi juga mengoptimalkan sumber-sumber bisnis baru. Pos Indonesia mulai merambah ke bisnis logistik, bisnis retail, hingga properti, serta asuransi.
Masing-masing anak usaha Pos Indonesia mulai mengembangkan bisnisnya sesuai bidangnya sendiri. Di antaranya PT Pos Properti Indonesia yang sejak Desember 2013 melayani bisnis jasa pengelolaan dan penyewaan perkantoran hingga ruang MICE, Meeting, Insentif, Convention, dan Exhibition. Nah, PT Wakti Wasantranet BWN yang menyediakan layanan transaksi keuangan juga dilakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi finansial atau fintech, pinjaman P2P lending, maupun perbankan untuk memberikan scoring kepada perusahaan yang bekerja sama dengan mereka. Sementara anak usaha yang lain yaitu PT Pos Logistik juga tengah melakukan kerjasama dengan Kementerian Perdagangan untuk membantu mempromosikan produk-produk UMKM di setiap gerai pos dan giro, pos dan lingkungan domestik. Diharapkan ke depannya PT Pos Logistik Indonesia akan membantu para pelaku UMKM untuk go ekspor. Selain itu, PT Pos juga menggandeng beberapa BUMN untuk memperkuat struktur bisnisnya. Di tahun 2016, Pos Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama sinergitas dengan 5 BUMN untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan bisnisnya. Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan dengan 5 koleganya, yaitu Bank Mandiri, Bio Farma, Kimia Farma, PT Telkom, dan Pertamina. Dan menurut Gilarsi, kerjasama sinergitas ini akan memperkuat sektor usaha masing-masing dan merupakan bagian dari transformasi yang dilakukan semua lini. Ya, berarti lengkap semua nih sekarang usahanya nih. Dari visi misi sampai harus menyewa konsultan bisnis, dan ternyata memang mempunyai potensi bisnis yang besar ya, Bu. Selanjutnya, dalam hal jasa keuangan, Pos turut menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS untuk melayani pembayaran iuran wajib bulanan bagi peserta BPJS. PT Pos juga mengambil langkah strategis dengan menggandeng salah satu e-commerce terbesar di Jakarta, Lazada. Dalam kerjasama ini, PT Pos Indonesia mempermudah proses pengembalian barang bagi konsumen Lazada Indonesia. Selain melakukan kerjasama dengan perusahaan lain, Pos Indonesia juga melakukan perbaikan internal yang dilakukan manajemen setiap lininya. Setidaknya ada 4 bidang utama yang menjadi fokus pembenahan, yaitu manajemen sumber daya dan organisasi, sistem keuangan, kapabilitas infrastruktur, dan strategi marketing. Mengantisipasi perubahan zaman yang seperti kita saat ini, bahwa faktor utama mendorong perubahan pada kurir logistik dan jasa keuangan adalah digital. Artinya, Pos Indonesia harus merelevankan seluruh aspek bisnisnya dengan cara digital. Meskipun membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk membangun ketinggalan dan menjawab seluruh tantangan bisnis Pos Indonesia di era digital saat ini. Namun langkah perusahaan bisa dibilang sejalan dalam memacu dapur bisnisnya. Nah, untuk penutup, setiap perubahan pasti akan terjadi dalam segala aspek, begitu juga dalam suatu organisasi, baik bersifat laba maupun laba. Perubahan harus dilakukan jika suatu organisasi mau tetap eksis dan bertahan di dalam bisnis. Untuk itu haruslah bersifat dinamis, di mana perubahan dilakukan secara cepat, mengikuti perkembangan yang berlaku setiap masanya. Begitu juga dengan PT Pos Indonesia Persero yang dengan cepat melakukan perubahan di dalam organisasinya dengan cara merubah visi dan misi serta tujuan perusahaan secara cepat guna mengantisipasi perubahan bisnis dan mempertahankan eksistensinya. Ya Bu, sekian presentasi saya. Jika nanti memang ada yang mesti ditambahkan, saya bisa tambahkan, Bu. Oke, terima kasih Bu Miss. Presentasinya bagus sekali. Ini lengkap nih.